Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah saudara masih mengingat doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam sebuah kalimat yang seperti ini? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, siapakah yang seringkali membawa diri kita ke dalam pencobaan? Saudara, yang seringkali membawa diri kita ke dalam pencobaan adalah diri kita sendiri, bukan? Karena kita sendirilah yang menghendakinya, maka kita berada di dalam pencobaan itu. Disitulah kita berdoa kepada Tuhan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya, Tuhan, saya tidak mampu. Oleh karena itu, biarlah Tuhan yang mengendalikan hidup saya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara menang selalu di dalam peperangan dan memiliki kekuasaan yang besar tidak berarti apa-apa dalam kaitannya dengan penguasaan diri. Saudara, Alkitab mengatakan di dalam Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Artinya, menguasai diri jauh lebih sulit daripada merebut sebuah kota. Saudara, musuh yang terbesar dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada yang dapat merusak diri kita tanpa kita sendiri menginginkannya. Namun, saudara, kesadaran akan hal ini juga tidak membuat manusia tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Oleh karena itu, saudara, betapa pentingnya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Ia memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Agar kita yang hidup di dalamnya menang atas diri kita sendiri. Saudara, mari kita membaca 2 Samuel pasal yang ke-11. Pada penggantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan yang sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria, orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal ini. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem. Pada hari itu, keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria berbaring tidur di tempat tidurnya bersama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Ditulisnya dalam surat itu. Demikian. Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Rabah, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab,
Maka gugurlah beberapa orang dari antara tentara dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian: jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jika raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapa yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangan kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. Lalu pergilah suruhan itu, dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala perintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami, dan keluar menyerang kami di padang, tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu, pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria, orang Het itu, sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu, dan runtuhkanlah itu, demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud dikisahkan di dalam pasal 8 sampai pasal 10. Dia adalah seorang yang superior di atas seluruh musuh-musuhnya. Semua musuh-musuhnya menjadi gentar dengan dia. Bahkan dikatakan bahwa mereka mengadakan perdamaian dengan bangsa Israel. Namun apa yang dikisahkan dalam bagian firman Tuhan ini, Raja Daud, dia kalah dengan hawa nafsunya sendiri. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, jangan anggap remeh dengan hati yang mengingini. Sebab jikalau engkau tidak menguasainya, engkau akan dikuasainya. Saudara, firman Tuhan berkata begini, pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasa yang maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu, dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, raja-raja di awal tahun, pergantian tahun, pada zaman itu adalah masa untuk berperang. Demikian juga dengan bangsa Israel. Raja Daud mengatur pasukannya untuk berperang. Tetapi Daud tidak ikut berperang. Daud tetap berada di ibu kota, Yerusalem. Saudara, disinilah peristiwa terjadi. Daud melihat seorang wanita sedang mandi dari atas soto rumahnya. Saudara, kalau kita membaca kisah ini, maka ada tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Daud yang seharusnya dia waspada untuk tidak melanjutkan tahapan itu. Tahapan pertama adalah Raja Daud itu memandang atau melihat. Tapi saudara, kemudian dia bertanya, siapa itu? Lalu kemudian dia minta memanggilnya. Saudara, dari peristiwa ini, kita belajar sesuatu bahwa Raja Daud menganggap remeh
apa yang disebut mengingini. Saudara, ketika kita menganggap remeh apa yang disebut dengan mengingini, maka kita akan dikuasai olehnya. Saudara, mengingini adalah sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Merespon sesuatu apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar. Saudara, jika kita anggap remeh, maka keinginan itu menjadi tuan atas hidup kita. Dan dialah yang memerintah kita. Saudara, bagaimana Daud sudah memandang seorang wanita mandi, lalu dia membiarkan keinginan itu, sehingga keinginan itulah yang menjadi tuan atas dirinya. Membuat Daud bertanya siapa wanita itu, membuat Daud minta untuk dipanggil perempuan itu, lalu Daud tidur dengan perempuan itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak heran, di dalam 10 perintah Allah, di perintah yang ke-10, Allah memberikan peringatan dan larangan, yaitu janganlah engkau mengingini milik orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, keinginan di dalam hati atau batin kita, saudara, dia dapat menjadi jerat dalam hidup kita. Dia dapat membinasakan kita. Saudara, ada banyak keinginan di dalam hati dan batin kita. Saudara dan saya sebagai orang percaya, engkau dan saya harus menjadi tuan atas keinginanmu. Sehingga keinginan yang sifatnya kedagingan, dia tidak menguasai engkau untuk membinasakan engkau. Saudara, Raja Daud, seorang yang gagah perkasa, seorang yang menang di dalam pelbagai peperangan, seorang raja yang berkuasa atas Israel, seorang yang sangat berpengaruh. Tetapi saudara, dia menjadi kalah karena dia menganggap remeh apa yang disebut dengan mengingini. Dan dia sendiri telah hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, marilah kita berjaga-jaga dengan apa yang disebut dengan mengingini. Ketika hal itu sudah terbersit dalam hatimu, maka engkau harus berjaga-jaga. Ingatlah, engkau harus menjadi tuan atas keinginanmu. Jikalau tidak, keinginanmu menjadi tuan atas hidupmu. Yang kedua, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, hidup berpusat pada kepentingan diri sendiri membuat seseorang itu buta, tidak dapat membedakan manakah yang baik atau buruk, manakah yang benar atau salah. Saudara, firman Tuhan berkata begini, ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan, mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok, juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Saudara, ketika kita membaca apa yang dikatakan Uria, orang Het ini, saudara, saya yakin, saudara, engkau akan kagum akan orang ini. Kita bisa mengatakan orang ini luar biasa. Seorang tentara yang setia dan pemberani, dan tidak mencari kepentingan diri sendiri. Tetapi dia lebih mementingkan tuannya, mementingkan Raja Daud, mementingkan panglima perangnya, mementingkan tabut Tuhan, mementingkan bangsanya. Dia tidak rela ketika bangsanya sedang berperang, dia hidup bersantai-santai. Saudara, tapi sayang seribu sayang, saudara.
Raja Daud menjadi seorang yang buta kepada kesetiaan dan kepatriotan daripada seorang Uria. Karena apa, saudara? Karena Raja Daud dihinggapi kekuatan baru dalam hidupnya, yaitu kepentingan diri sendiri. Sehingga Raja Daud bukannya memberikan apresiasi, menaikkan pangkat Uria, memberikan kepercayaan lebih kepadanya, tetapi Raja Daud hendak membunuh dia melalui tangan orang lain. Saudara, sebuah peringatan yang sangat keras bagi kita. Saudara, kepentingan diri sendiri dapat membutakan mata kita, sehingga tidak bisa membedakan manakah yang baik, manakah yang buruk, manakah yang benar, manakah yang salah. Semua atas nama kepentingan diri sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tidak pernah dapat melihat kehendak Tuhan dalam hidup kita jikalau engkau dan saya masih hidup untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita tidak pernah bisa melihat hal-hal yang luhur, hal-hal yang mulia, hal-hal yang baik, hal-hal yang jadi berkat. Ketika kita hidup berpusat pada keuntungan diri kita sendiri, hidup berpusat kepada kemuliaan diri kita sendiri, hidup berpusat kepada keuntungan diri kita sendiri, atau hidup berpusat kepada apa yang kita inginkan sendiri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah menjadi orang yang buta, dengan janganlah menjadi orang yang mencari kepentingan diri sendiri. Jadilah orang yang celik, sehingga engkau tahu apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, hati yang celik menjadi hati yang bijaksana. Hati yang celik adalah pemberian Tuhan, adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan supaya Dia mencelikkan mata kita, bisa melihat hal-hal yang menyatakan kemuliaan Tuhan, bisa melihat hal-hal yang menyatakan kebenaran Tuhan, bisa melihat hal-hal yang menyatakan keadilan Tuhan, bisa melihat hal-hal yang menyatakan kebaikan Tuhan. Saudara, kepentingan diri sendiri dapat merusak diri kita. Lebih daripada itu, mencari kepentingan diri kita sendiri semata-mata dapat menjadikan kita orang Kristen yang mempermalukan nama Tuhan dan tidak pernah bisa jadi berkat bagi orang lain. Jadilah orang-orang percaya yang selalu mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Yang selalu mengutamakan menjadi berguna bagi orang lain, menjadi berkat bagi orang lain, bahkan menguntungkan orang lain daripada mencari keuntungan sendiri. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berterima kasih untuk peringatan Tuhan yang sangat keras pada hari ini kepada kami, supaya kami jangan menganggap remeh semangat mengingini. Karena kami tahu ya Tuhan, jikalau kami tidak bisa menguasainya, kami dikuasainya. Dan kami menjadi buta karena kepentingan diri kami sendiri. Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.